Baik, pada saat ini kita akan mengikuti kesaksian atau motivasi dari Kak Master Gajari Pelealu, yang diikuti lagu spesial oleh keluarga Benny Welan, dan Renungan Pathfinder akan dibawakan oleh calon Master Guide Rinaldi Tanuwijaya. Halo, salam Pathfinder. Tadi saya sudah menunjukkan aktivitas saya sehari-hari dan gambarannya seperti itu, aktivitas di kerjaan saya dan di mana saya menggunakan kacu dalam rangka memperingati akan Pathfinder Day. Dan dalam aktivitas ini saya ingin menunjukkan bahwa biarlah kita boleh menjadi berkat buat orang lain dan berguna buat pekerjaan di mana saja kita berada. Dan dengan menggunakan kacu ini, beberapa orang menanyakan apa yang saya gunakan dan saya juga menjelaskan tentang maksud dan tujuan dalam menggunakan kacu ini. Dan itu saja video yang ingin saya tunjukkan kepada kita semua. Biarlah kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Salam Pathfinder dan tetap semangat, salam sehat. Bye.
Itu jualan anaknya David. As the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's all that matters. To the world cannot see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Halo guys, David di sini dan di depan saya udah ada barang yang spesial banget. Isinya nih HP Oppo Reno 6 Pro Plus 5G Special Edition ya. Tapi yang paling penting itu bukan
HP-nya, bukan mereknya, HP J2 Prime pun saya jabanin, asal special edition-nya ini sama edisi manga atau anime dari Detektif Conan. Ini serial yang udah saya ikutin sejak puluhan tahun sih. Welcome back to my channel, Arnold Purnomo. Hari ini kita akan bikin pasta satu pot, anti ribet, dan juga pasta yang kalian selalu nikmati, yaitu adalah creamy mushroom pasta. Tak ajarin tips and tricks, cara gampang sekali, mudah sekali, nggak usah belibet. Yang penting delicious. Kalian ingin tahu? Check it out. Buat yang hadir malam hari ini, saya sih yakin ya, kalau ngelihat dua public figure tadi, hampir sebagian orang udah pastilah kenal ya. Dengan satu David Gadget In, kemudian kedua siapa yang tidak kenal juga, Chef Arnold Purnomo, yang dua-duanya punya skills, punya expert di bidangnya masing-masing. Dan ini merupakan satu contoh. Dua video sih sebetulnya, dua video yang merupakan contoh pengantar sebenarnya apa sih yang mau saya sampaikan malam hari ini. Karena kita hidup loh di satu zaman di mana teknologi itu berkembang cepat banget, di mana teknologi itu bertambah maju terus dan berinovasi. Hampir setiap tahun semua brand tuh menerbitkan model-model atau versi-versi handphone. Contohnya tadi ya, Oppo sampai nerbitin special edition Detektif Conan, itu inovatif yang luar biasa menurut saya. Atau mungkin laptop, atau jam tangan Rolex, atau jam tangan apa. Sekarang banyak banget smartwatch, Apple kah, mungkin Samsung kah, Samsung Gear dan lain-lain. Dan semuanya ini berbeda-beda gitu, punya inovasi dan kelebihannya masing-masing. Semua perkembangan ini seakan menjanjikan suatu kehidupan yang sebenarnya jauh lebih baik. Benar dong? Praktis sih kalau saya bilang, bahwa kita mau pesen makanan, kita mau pesen barang aja, lewat handphone pun bisa, lewat tablet pun juga bisa. Hidup yang lebih baik, tapi sebetulnya hidup yang lebih baik dan menyenangkan ini sebenarnya masuk ke dalam zona nyaman. Iya, jika kita mencoba untuk mempelajari, ini ya contoh ya, pola kehidupan orang-orang muda, termasuk saya, anak-anak milenial zaman sekarang, ada satu hal yang sebenarnya menjadi obsesi kita semua, dan obsesi itu sebenarnya adalah obsesi terhadap kenyamanan. Itu ada gambar ya, nyaman itu jebakan. Well, kenapa sih kita suka terlalu sering terbiasa, kayak contoh ingin beli handphone yang terbaru, atau kita pengen cuma nongkrong sama teman-teman itu aja, atau kita udah enak nih ya gereja di Taman Harapan sekarang yang kita sama-sama miliki sebagai gereja kita sama-sama sebagai satu keutuhan Jemaat Taman Harapan, anggota keluarga. Kenapa gitu? Jawabannya sederhana banget kok. Karena kita membuat kenyamanan kita itu menjadi prioritas utama kita. Yang akhirnya kita itu ingin cuma menjadi nyaman aja. Dan kalau ada suatu hal-hal yang tiba-tiba berubah, apa solusinya? Menjauh dari semua itu. Nah, inilah obsesi dari generasi-generasi anak-anak muda, milenial, untuk menjadi nyaman, yang justru seringkali akhirnya ini pedang bermata dua. Akhirnya jadi pedang bermata dua ya. Mungkin dari beberapa teman-teman atau kakak-kakak dan adik-adik bertanya, bagaimana mungkin rasa nyaman dapat menjadi bahaya dalam kehidupan kita? Dan untuk mengetahui itu semua, yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di hari yang kedua, tanggal 13 September 2021 ini. Kiranya Tuhan berkati kami dan berikan kami hikmat. Semoga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh jadi berkat untuk ke semua orang yang hadir dan juga yang menyaksikan dimanapun mereka berada, apakah melalui Facebook, YouTube, juga Zoom ini ya Tuhan. Dan biar mereka semua dalam keadaan sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam kakak-kakak, selamat malam adik-adik, selamat malam Om, Tante, Oma, Opa, dan tentunya menjadi doa kita bersama-sama ya, bahwa kita semua dalam keadaan yang tentunya sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, di malam yang kedua ini, melanjutkan
dari pembahasan yang sebelumnya, sambil slides juga ditampilkan, kita akan bahas secara sederhana saja bahwa tadi kita sudah melihat video-video dan juga materi-materi yang itu sebenarnya menjadi pengantar untuk kita berpikir tentang, kita ambil dari cerita Kejadian 12. Boleh di next slides-nya. Yang isinya adalah mengenai Abraham dipanggil oleh Tuhan. Di situ kakak-kakak, adik-adik boleh lihat, sudah saya ringkas. Saya mau coba jelaskan ya mungkin secara komprehensif. Dimulai dengan cerita bagaimana Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi meninggalkan rumah bapaknya, keluarganya, kemudian kampung halamannya, dan berangkat ke satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin ya, mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwa ini adalah satu hal yang biasa aja sih. Tapi kita harus melihat konteksnya juga sih dari ayat ini, di mana waktu zaman itu, di zaman Abraham, ya mobil itu belum ada. Kemudian pesawat juga belum ada. Jadi belum ada sistem keamanan sosial ataupun patroli atau polisi yang menjaga setiap sudut jalanan. Nah, migrasi penduduk memang biasanya sih sering terjadi ya. Dan itu terjadi juga dalam jumlah besar dan periodikal dan dalam waktu yang tertentu. Nah, di perintah Tuhan kepada Abraham, sebenarnya bukanlah satu hal yang mudah untuk diikuti. Ada nih satu budaya di budaya Timur Tengah ya. Identitas seseorang itu ditentukan dari 3 hal, keluarga, kampung halaman, dan Tuhan yang mereka sembah. Jadi migrasi di sini adalah merupakan satu hal yang pasti terjadi di zaman itu, pasti terjadi di zaman itu. Tapi biasanya dilakukan bersama-sama, tentunya bersama dengan segenap keluarga besar. Nah, jadi ketika Tuhan memanggil Abraham, konteks di ayat ini atau di buku ini, ia tidak saja menyuruh Abraham untuk pindah atau cuma sekedar pindah, melainkan juga untuk memutuskan tali hubungan dia, tali persaudaraannya juga dengan kampung halaman, orang-orang yang biasanya sudah dia kenal, sudah nyaman, sudah ada di comfort zone, ataupun dewi-dewi yang ia sembah pada zaman itu. Nah, perlu diingat bahwa kota Ur juga di mana Abram dulunya tinggal itu merupakan pusat peradaban kota di zaman itu. Jadi panggilan Tuhan kepada Abraham ini sebenarnya merupakan panggilan untuk keluar dari zona nyaman. Kembali lagi ya, dan kita tidak tahu juga waktu zaman itu, mungkin Abraham juga tidak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Well, kita coba yuk bandingin dalam Kejadian 12 dan Kejadian 11. Yang Kejadian 11 ya kita tahu semua bahwa ada isinya mengenai Menara Babel. Apa sih sebenarnya yang kontras dari hal ini? Kita harus ingat lah, kita harus bandingkan juga bahwa setelah air bah terjadi, Tuhan itu memerintahkan keturunan Nuh untuk memenuhi bumi. Apa artinya memenuhi bumi di sini? Memenuhi bumi di sini artinya adalah ia ingin umatnya itu menyebar dan tidak hidup berkelompok di satu bagian saja. Jadi benar-benar full ya, benar-benar penuh semua yang ada di situ. Alih-alih mengikuti rencana Tuhan, dan mereka justru tinggal bersama, bangun kota Babel, serta menara yang sampai ke surga, dan mereka milih menciptakan satu zona aman, satu zona nyaman di mana mereka dapat berkumpul tanpa ada rasa khawatir di situ. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka di situ konteksnya menyaingi Tuhan, kuasa Tuhan di situ. Well, jadi ada beberapa poin penting yang sebenarnya kita bisa ambil, yaitu zona nyaman atau zona aman atau comfort zone kita itu membangun rasa kepuasan yang semu atau sementara. Kemudian zona nyaman di sini juga membutakan kita dari panggilan Allah, dan zona nyaman juga menimbulkan perasaan mager. Mager tuh males gerak, pokoknya males saja bawaannya, sehingga akhirnya menumpulkan kerohanian kita secara pribadi. Dan itulah kenapa Tuhan memanggil Abraham bukan untuk mempersulit kehidupan, ya harus garis bawah ya, di underline, harus di highlight bahwa Tuhan nggak mempersulit keadaannya Abraham, tapi Tuhan pengen atau Tuhan mau supaya Abraham keluar dari comfort zone-nya, dari zona nyamannya. Jadi Abraham juga belajar untuk bersandar sama Tuhan dan tahu kenal bahwa satu-satunya Tuhan yang hidup ialah Tuhan Yesus Kristus. Kita slides yang berikutnya. Kita bisa baca juga di Kejadian 2 ayat 2-3. Dari slide berikutnya Kejadian 12 ayat 2-3 yang saya coba bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi ya, janji Tuhan pada Abraham sangat kontras dengan apa yang terjadi di Kejadian 11.
Ada satu misi yang ditekankan di sini bahwa kita harus menjadi berkat, tentunya ya, jadi berkat untuk semua bangsa tanpa terkecuali, dan sulit sih memang untuk tinggal untuk meninggalkan zona nyaman atau comfort zone kita sehari itu sulit banget. Tapi kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang kita punya, persahabatan yang kita miliki, handphone yang kita punya, ataupun gadget-gadget yang sekarang yang terupdate yang kita punya. Nah, tidak sebatas itu, ataupun gereja yang saat ini kita datangi setiap hari Sabat, dan orang-orang yang kita kenal satu sama lain setiap harinya. Jangan ada di comfort zone aja gitu ya. Harus keluar dari situ, karena Allah itu Allah yang dinamis, Allah yang terus mendorong kita untuk maju. Kenapa? Karena iman ini tuh kayak otot. Kak, om, dik, tante, oma, opa. Yang harus kita latih, karena tanpa latihan otot ini nggak akan menjadi kuat. So, itulah yang terjadi karena kita memilih, kalau kita memilih untuk tetap tinggal dalam zona nyaman kita, ya maka kita akan gagal untuk memperkuat otot kita. Nah, coba kita lanjut ke, ada satu kutipan dari Ellen White yang isinya boleh juga ditampilkan di slides. Saya coba baca ya. Apa yang telah dihadapkan kepada Ibrahim bukanlah suatu ujian yang enteng, bukan pula satu pengorbanan yang kecil yang dituntut daripadanya, dan ada ikatan yang kuat yang mengikat Ibrahim kepada negerinya, keluarganya, dan rumah tangganya. Tapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengungkapkan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu. Apakah tanahnya subur dan udaranya menyehatkan? Apakah keadaan sekelilingnya baik, serta memberikan kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan? Karena Tuhan telah berbicara dari hambanya, harus menaati. Dan baginya tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya. Para Nabi dan Bapa, halaman 123, pasal yang ketiga. Artinya adalah, kesimpulannya, ada dua hal yang kita tekankan dan kita sudah pelajari di hari yang kedua ini. Seperti yang tertulis dalam slides, jika Allah pernah memanggil Abraham untuk melangkah bersamanya, pasti ada saat di mana panggilan yang sama akan ditujukan juga kepada teman-teman semua. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman akan memilih untuk tetap tinggal dalam zona aman tersebut, atau akan melangkah keluar menuju dunia yang tidak pasti, tapi dengan iman dan fokus pandangan kita, kelihatan kita, mindset kita full sepenuhnya kepada Allah. Pandangan kita bukan ke kiri, kanan, depan, belakang, bawah, tapi full dan fokus sepenuhnya ke atas kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah, zona nyaman memang menyenangkan, dan tetapi ya, bagaimana dunia dapat melihat terang ilahi jika semua umat Tuhan sibuk berkumpul di tempat yang sama? Bagaimana misimu menjadi berkat bagi sebuah bangsa? Bagaimana perintah Tuhan untuk memenuhi semua bumi itu dapat terpenuhi dan dapat terrealisasi kalau kita cuma berkumpul di tempat-tempat yang sama-sama aja setiap hari? Hashtag Pathfinders, jangan I will go ya, tapi we, kita semua. Pathfinders, ya, kita harus pergi. Nah, saya, teman-teman, kakak, adik-adik akan pergi dengan iman kepada Allah. Finders, we will go. Tuhan berkati. Terima kasih atas renungan Pathfinder tadi. Saat ini kita akan masuk pada sesi doa yang nanti akan dipimpin oleh keluarga Jerry lalu ya. Baiklah, kita sediakan hati kita untuk dapat berdoa bersama-sama. Kita bertelut, saya undang kita bertelut dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, memuji, membesarkan nama-Mu,
karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang besar, yang telah menciptakan kami dari debu. Dan kami berdosa, namun Engkau telah datang ke dunia ini Tuhan untuk dapat menyelamatkan kami. Sehingga Engkau patut dimuliakan, Engkau patut dipuji, Engkau patut disembah Tuhan. Biarlah kami akan selalu memuji Engkau, kami selalu membesarkan Engkau Tuhan. Dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan selalu mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, sehingga kami akan selalu menuruti Engkau. Terpujilah dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, sebelum kami menyampaikan akan permohonan doa kami, kiranya Tuhan, Engkau boleh dapat mengampuni akan kesalahan dan dosa kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kata-kata, perbuatan, angan-angan hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau boleh ampuni Tuhan, sehingga doa-doa kami, puji-pujian kami kepada Tuhan boleh dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini Tuhan kami mau mengemukakan akan permohonan kami yang pada sepanjang minggu ini Tuhan kami mengikuti akan acara Pathfinder dan rumah tangga. Biarlah Tuhan akan dapat memberikan berkat bagi kami untuk dapat mendengar firman-Mu, dapat menguatkan kehidupan kerohanian kami, sehingga kami akan selalu dikuatkan, kami selalu dapat setia dan berharap selalu kepada Tuhan. Kami juga mendoakan akan perangkat yang digunakan agar supaya dapat berfungsi dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti acara dengan lancar, banyak orang dapat menjadi berkat bagi kami. Kami juga mendoakan akan para pembicara, para yang mengatur acara, juga dari media, biarlah Tuhan akan selalu memberikan berkat, memberikan kesehatan bagi mereka, terutama firman yang akan diberikan, dapat menguatkan kehidupan kerohanian kami. Berkatilah mereka, berkatilah pelayanan mereka, sehingga itu juga dapat menjadi berkat. Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau boleh dapat memberkati masing-masing kami, mulai dari pendeta, sebagai gembala, dan juga kami anggota, baik juga tamu-tamu, dan semua yang mendengarkan akan KKR ini sepanjang minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati masing-masing kami, supaya kami boleh diberikan kekuatan iman yang diteguhkan, segala kesehatan kami Tuhan pertambahkan, usaha pekerjaan kami Tuhan berikan, yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang lemah iman Tuhan akan memberikan kekuatan. Terlebih yang sudah undur jauh di hadapan Tuhan, gerakkan hati mereka untuk boleh dapat bersama-sama kembali berada dalam kandang kebenaran Tuhan. Dan kiranya Tuhan melalui KKR ini juga kami boleh dapat mengabarkan Injil kebenaran ini bagi orang-orang yang mendengarnya. Bapa di surga, sepanjang minggu sembahyang rumah tangga dan Pathfinder ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh dapat menjadi saluran berkat. Rumah tangga kami Tuhan berkati dengan keharmonisan dan damai sejahtera. Terlebih kami sebagai orang tua, kami dapat menjadi contoh bagi anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi anak-anak kami Tuhan, sebagai anggota Pathfinder dan anak-anak muda di gereja maupun para tamu kami, Tuhan berkati mereka pada masa muda mereka. Berikan mereka selalu dapat mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Segala pekerjaan mereka, apapun cita-cita mereka, Tuhan berkati, sehingga kehidupan mereka boleh juga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, pada malam ini juga kami mendoakan akan semua yang mendengarkan acara ini melalui Zoom, Facebook, dan juga yang mengambil acara, Tuhan akan memberikan berkat. Terutama juga Tuhan, kami mendoakan juga bagi tetangga-tetangga di gereja kami, agar supaya kami dapat menjadi terang bagi mereka, dan kami juga dapat leluasa untuk dapat beribadah. Kami juga berdoa bagi pemerintah,
mulai dari presiden sampai kami rakyat. Biarlah Tuhan akan selalu memberi kedamaian, memberikan keleluasan kami bergereja. Dengan demikian kami akan selalu hidup rukun dan damai. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini di mana kami mengetahui bahwa penyakit yang banyak melanda kami, pandemi COVID-19 yang masih dan belum berakhir. Biarlah Tuhan akan dapat memberikan jalan sehingga Tuhan dapat segera mengakhiri akan penyakit ini. Dengan demikian Tuhan, kami akan selalu hidup sehat setuju dengan kehendak-Mu. Menutup akan doa kami Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan atas doa yang kami sampaikan. Tuhan akan menjawab sekedar kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami, sehingga nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Dengar dan jawab doa kami Tuhan, sekedar kemurahan Tuhan, karena semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Baik, saudara-saudara, malam ini kita akan mendengarkan renungan rumah tangga, dan setelah renungan dan doa tutup, saya mengundang kita semua untuk tetap hadir pada besok hari untuk mengikuti acara Pekan Doa dengan jam yang sama untuk menerima berkat melalui doa, puji-pujian, dan firman. Pada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Suster Wanda Lolong. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat malam juga buat para tamu yang sudah menghadiri acara Minggu Sembayang daripada Rumah Tangga dan Pathfinder. Kami ucapkan terima kasih buat Master CMG Rinaldi Tanuwijaya atas firman yang sudah dibawakan tadi. Daerah firman yang tadi menjadikan semangat buat anak-anak muda untuk tetap melayani Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mulai renungan pada malam ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, kebutuhan kami yang terbesar adalah Roh Suci-Mu agar kami dapat berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, mengampuni akan dosa kami begitu banyak. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada malam kedua ini, kita akan mempelajari tentang buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk merenungkan atau memikirkan suatu peristiwa di mana saudara-saudara mengalami suatu kejadian yang apabila saudara ingat sampai saat ini masih menimbulkan rasa kebahagiaan di dalam diri saudara. Mungkin pada saat Anda tamat dari sekolah Anda, kemudian Anda melamar di sebuah perusahaan dan Anda diterima dan kebetulan itu adalah perusahaan yang bonafit, atau ketika Anda mengunjungi suatu tempat yang sudah Anda impikan, atau Anda bisa menikah dengan orang yang Anda kasihi. Apabila kita mengenangkan hal itu akan menimbulkan suatu kegembiraan di dalam hati kita. Sekarang kita mau lihat apa itu definisi gembira atau sukacita. Menurut dictionary.com, sukacita itu sebagai emosi kebahagiaan yang luar biasa atau kebahagiaan yang disebabkan oleh sesuatu yang sangat baik atau memuaskan. Dengan kata lain, dikatakan bahwa sukacita itu sama dengan bahagia, gembira, girang, dan senang.
Saudara-saudara sekalian, pada saat malam ini kita akan mempelajari bagaimana supaya kita memiliki sukacita dalam keluarga kita. Pada malam ini kita akan mempelajari 4 cara atau 4 langkah untuk memiliki sukacita di dalam keluarga. Pertama adalah memiliki Yesus dalam hati. Saudara-saudara, ini adalah dasar paling penting untuk memiliki sukacita di dalam hati dan keluarga Anda. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber sukacita yang sejati. Dunia bisa memberikan kita sukacita, tetapi itu cuma bersifat sementara. Di dalam Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat 9 sampai 12, semua itu berbicara tentang kasih. Kita pelajari kemarin malam tentang kasih yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Suli, bahwa Allah itu adalah kasih. Dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu. Maksudnya di sini adalah bahwa Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita. Maka kita pun harus saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak mengasihi orang tua. Saudara-saudara sekalian, apabila di dalam satu keluarga itu kita memiliki kasih, maka keluarga itu akan mempunyai sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati itu ada di dalam hati saudara-saudara. Dan itu akan terpancar di dalam sikap kita sehari-hari. Kita akan mempunyai sikap yang gembira otomatis. Dan itu akan mempengaruhi orang yang berada di sekitar kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita memiliki Yesus di dalam hati kita agar sukacita itu ada di dalam keluarga kita. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, janganlah bosan untuk mengucapkan syukur. Kita harus belajar mulai sekarang untuk selalu mengucapkan syukur dalam keadaan apapun. Mau kita lagi senang, susah. Mau kita lagi baik ataupun tidak, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara kita selalu harus mengucap syukur? Dengan kita mengucapkan syukur, saudara-saudara, kita akan mengingat kasih Allah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Saudara-saudara, pada waktu Yesus masih berada di dunia ini, apakah Yesus pernah mengucapkan syukur, saudara-saudara? Setelah saya baca, saudara-saudara, ternyata setiap dia mau melakukan pelayanan atau dia mau melakukan suatu mujizat, dia selalu mengucapkan syukur terlebih dahulu. Di dalam Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini adalah peristiwa di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, saudara-saudara. Yesus mengambil roti dan mengucapkan syukur. Dia mengucapkan syukur kepada siapa, saudara-saudara? Kepada Bapaknya yang di surga. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus membangkitkan Lazarus, saudara-saudara. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, saudara-saudara? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, pekerjaan atau usaha kita, maka hasilnya akan berlipat ganda. Kalau saudara mau mengandalkan diri saudara-saudara bisa menghasilkan 5 atau 10, mungkin kalau saudara melibatkan Tuhan bisa menjadi 100 bahkan sampai 1000, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, libatkanlah Tuhan di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, dan di dalam pekerjaan dengan cara mengucap syukur. Kemudian, jangan lupa untuk mengajarkan anak-anak kita untuk selalu bersyukur atas pemberiannya dalam hidup mereka. Kegembiraan akan terlihat nyata dalam rumah tangga. Saudara-saudara, ini adalah tugas para kita orang tua. Ajarlah anak-anak kita untuk bersyukur apa yang mereka miliki. Sehingga anak-anak itu juga dari kecil sudah mengetahui bahwa ucapan syukur itu mendatangkan kegembiraan bagi mereka. Di dalam buku Mendidik dan Membimbing Anak halaman 140 dikatakan, Tuhan Yesus berada dekat mereka yang selalu bersyukur, yang menghargai pemberian-pemberiannya yang indah.
yang menyadari bahwa segala perkara yang baik itu datang dari Allah yang berkemurahan, penuh dengan kasih dan selalu memperhatikan dan mengakui Dia sebagai sumber yang besar dari segala kenikmatan dan penghiburan, sumber anugerah yang tidak pernah habis. Saudara-saudara, jadi dengan kita mengucap syukur, saudara-saudara, Yesus ada dekat kita dan kita akan menyadari bahwa Allah begitu baik dalam kehidupan kita, walaupun pada saat itu mungkin kita dalam keadaan susah, saudara-saudara. Saudara-saudara, bukan permasalahannya itu yang kita doakan. Maaf, saudara-saudara. Misalnya saya kasih contoh, suami saya, sister, masa suami saya berselingkuh? Apakah saya harus berdoa begini? Tuhan, terima kasih Tuhan karena suami saya sudah berselingkuh dan dia mendapatkan istri yang lebih muda dari saya. Bukan begitu saudara-saudara yang dimaksudkan dengan mengucap syukur. Tetapi bagaimana kita mengucapkan syukur itu di dalam masalah kita, saudara-saudara. Tuhan, berterima kasih karena Tuhan masih ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita mengucap syukur itu di dalam masalah. Bukan masalah itu saudara-saudara. Tapi di dalam masalah itu bagaimana kita mengucap syukur. Itu salah satu contoh saudara-saudara. Tapi semoga tidak ada di dalam keluarga di Taman Harapan. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Yaitu perkembangkan pikiran yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian, setelah kita memiliki Yesus di dalam hati kita, kemudian kita selalu mengucapkan syukur. Sekarang langkah ketiga adalah perkembangkan pikiran yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian, di dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sebetulnya saya ingin menyuruh salah satu untuk membaca menggantikan ku dan aku itu nama sendiri, tapi mungkin ini semua di-mute sama host, jadi saya saja yang mengganti nama saya gini. Karena yang Wanda takutkan itulah yang menimpa Wanda, dan yang Wanda cemaskan itulah yang mendatangkan Wanda. Jadi saudara-saudara, saudara baca ayat ini. Pikiranlah yang membuat kita mengalami hal-hal mendatangkan hal kebahagiaan atau kesusahan. Kalau saudara sudah bisa mengatur pikiran saudara, saudara bisa menjadi polisi buat pikiran saudara, maka tinggal saudara lihat apakah saudara ingin hidup berbahagia atau tidak bahagia. Karena di ayat 3 ayat 25 ini jelas-jelas menyatakan apa yang kita pikirkan itu yang terjadi ke dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, belajarlah untuk menjadi polisi untuk pikiran kita. Ambillah hal-hal yang positif, saudara-saudara. Kenapa saudara kita mengambil hal yang positif? Karena dengan memikirkan yang positif, kita akan berbahagia, saudara-saudara. Kita akan senang. Tapi kalau saudara sudah memasukkan pikiran yang negatif, otomatis iblis pun akan ikut menumpang ke situ. Dan saudara akan mengalami masa yang semua serba sulit. Sedangkan masalah kecil pun bisa jadi besar, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini, kita harus mengembangkan suatu pikiran yang berbahagia. Karena Allah tidak dapat dipermuliakan oleh anak-anaknya yang selalu hidup di bawah awan gelap dan melemparkan bayang gelap kemana saja ia pergi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita, Allah yang maha besar, tidak suka melihat anak-anaknya murung, tidak suka anak-anaknya selalu dibebani dengan pikiran-pikiran negatif sehingga tidak ada kebahagiaan. Dia mau anak-anaknya yang mengaku pengikut Kristus, yang mengakui yang mempunyai Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi saudara-saudara, marilah kita memperkembangkan pikiran yang bahagia. Kenapa saudara-saudara pikiran harus dijaga, saudara-saudara? Karena pikiran itu akan mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, dan menghasilkan perbuatan yang akan mempengaruhi keadaan sekitar kita, saudara-saudara. Coba saudara-saudara, kalau pada pagi hari saudara sudah bangun dengan kebahagiaan, maka saudara akan menjalani hidup itu dengan bahagia, dengan rasa syukur. Yang penting saudara sudah mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu yang tinggal di rumah. Kalau kita bangun pagi sudah berteriak, maka sepanjang hari itu pun kita akan melalui hal-hal yang berteriak sepanjang hari. Jadi, marilah kalau kita bangun pagi, kita berdoa, minta kepada Tuhan agar diberikan pikiran yang positif. Kadang-kadang kita berpikir begini, bagaimana kita menghalau itu pikiran positif, negatif ini? Bagaimana kita mau menggantikan pikiran yang negatif ini jadi positif, saudara? Kita kan masih manusia berdosa. Betul, saudara-saudara, kita masih manusia berdosa. Tapi kita juga mempunyai Allah yang hidup. Kita mempunyai Allah yang bukan di pohon, saudara-saudara. Dia tahu. Jadi, saudara-saudara, bagi kita, saudara, kita bisa menggantikan pikiran positif. Dengan cara apa, saudara? Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita hidup sampai umur sekarang, apa yang Tuhan sudah bikin buat saya? Cobalah pikirkan itu baik-baik, bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Kemudian
Ingatlah akan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan manusia itu untuk hidup susah, saudara-saudara. Bahkan rencana yang dia bikin buat kita adalah damai sejahtera. Itu terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kalau saudara bisa pulang dan baca sendiri. Kemudian saudara-saudara, kalau ada pikiran yang negatif mulai menghinggapi saudara-saudara, mari kita berdoa. Katakan, Tuhan, saya ingin menghilangkan pikiran negatif. Ajarilah saya untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Dikatakan sekarang, banyak penelitian menunjukkan bahwa tertawa dan emosi yang positif dapat mengurangi rasa sakit dan mengurangi kecemasan. Ahli kesehatan jiwa mengatakan, jika kamu merasa stres, ambillah waktumu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu akan meningkatkan kemampuan untuk mengalahkan stres, melawan penyakit, menyelesaikan masalah, dan berpikir fleksibel. Saudara-saudara sekalian, ini yang sekarang. Tapi sebetulnya ini sudah ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara stres, tidak ada salahnya saudara ambil waktu untuk melakukan kegiatan yang saudara senangkan. Tuhan tidak marah itu saudara-saudara. Bahkan dengan kita bisa melakukan pekerjaan atau hobi yang kita senang, itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengalahkan stres dan melawan penyakit. Kita lihat apa kata Raja Salomo yang beratus-ratus tahun atau beribu tahun lalu dia sudah tulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Seseorang yang bijaksana bernama Salomo berkata kepada kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, lihat. Jadi marilah mulai sekarang saat ini kita berpikirlah yang positif. Kita gembira Tuhan, bergembira di dalam Tuhan, saudara-saudara. Artinya kita mendahulukan Tuhan di dalam hati kita. Dikatakan juga bahwa dengan memperkembangkan pikiran yang bahagia, kita akan memandang sesuatu hal dari segi yang baik. Kita akan menemukan cukup bahan untuk membuat kita bersuka cita. Jikalau kita memberi senyum, senyum itu akan kembali juga kepada kita. Jikalau kita berbicara dengan kata-kata yang menyenangkan dan mengembirakan, kata-kata itu akan diucap kembali kepada kita. Benar tidak, saudara-saudara? Ya, kalau kita tersenyum, senyum itu akan kembali juga ke kita. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang bahagia buat orang, bahagian itu juga akan kita rasakan dan orang juga akan membalas dengan percakapan yang bahagia. Jadi sudah step ketiga, saudara-saudara. Sekarang step yang terakhir. Step yang agak susah, saudara. Keempat, orang tua harus tersenyum karena ini adalah rumah tangga. Intinya adalah keluarga di mana ada orang tua dan anak. Jadi inilah, wahai orang tua, dikatakan begini, senyumlah orang tua walaupun hatimu susah. Janganlah wajahmu memberitahukannya. Biarlah sinar matahari dari satu hati yang penuh kasih, kegembiraan, dan rasa syukur selalu menerangi wajahmu. Biarlah pengaruh yang manis dan mengembirakan itu memenuhi rumah tanggamu. Saudara-saudara, bapak-bapak yang pulang dari kantor dengan penuh kepenatan, sudah susah di kantor, capek di kantor, capek di jalan, pulang ke rumah, apakah bisa tersenyum buat keluarganya? Tapi di sini diajarkan agar orang tua itu harus menanggalkan segala pekerjaannya pada saat dia meninggalkan kantor. Dan dia harus masuk dengan senyum kepada keluarganya. Karena apa, saudara-saudara? Ternyata kegembiraan atau senyum di wajah orang tua itu bisa mempengaruhi mental dan pertumbuhan anak-anak. Anak-anak juga merasa sukacita. Mereka tahu orang tuanya mereka capek, tapi tetap diberikan senyum. Saya tahu, saudara-saudara, ini kita harus banyak berdoa sebagai orang tua. Beban hidup sebagai orang tua adalah sangat berat. Tapi apabila kita meminta itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan dengan cuma-cuma. Janganlah membuat beban kita itu sampai mengkerutkan kening kita, saudara-saudara. Itu mendukakan hati Tuhan. Nasihat Ellen White buat para ibu di dalam buku mendidik dan membimbing anak-anak. Ini buat para ibu, buat saya dan saudara. Saya jauh dari ibu sempurna. Saya tidak mempunyai kata-kata yang merdu dan manis, tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan suara yang merdu di telinga anak-anak saya, walaupun menurut orang lain tidak, saudara-saudara. Hendaklah seorang ibu mengusahakan budi pekerti yang gembira, merasa puas dan bersuka cita. Didiklah diri sendiri supaya dapat membawakan ekspresi wajah yang menyenangkan dan suara yang merdu dan manis. Segala upaya yang dimanfaatkan dalam hal ini akan digantikan dengan limpahnya dalam kesejahteraan jasmani dan dalam
perkembangan tabiat anak-anak. Suatu roh yang bersukacita akan memajukan kebahagiaan keluarga. Ya, saudara-saudara. Keluarga walaupun sederhana, tetapi kalau ada sukacita di dalam keluarga itu akan mempunyai pengaruh yang hebat untuk tabiat perkembangan anak-anak. Ibu-ibu, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan kesabaran, diberikan muka yang penuh tersenyum, walaupun itu sulit saudara-saudara, tapi dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa saudara-saudara. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan berikanlah saya punya suara merdu dan manis di telinga anak-anak, walaupun saya nadanya agak tinggi-tinggi sedikit. Jadi itulah ya doa kita orang tua, terutama buat para ibu, tetap semangat untuk menjadi ibu yang tersenyum di muka anak-anak. Rumah mungkin sederhana, tetapi bisa menjadi tempat di mana kata-kata ceria diucapkan, perbuatan baik dilakukan, kesopanan dan kasih menjadi tamu yang setia. Di mana kasih Allah ada di dalam jiwa, akan ada damai, akan ada terang dan sukacita. Rumah tangga Advent halaman 18. Sudah jelas saudara-saudara, betul sekali. Rumah mungkin sederhana saudara, tetapi apabila di dalam rumah di situ ada perbuatan baik, ada lemah lembut, ada kesopanan, ada sukacita saudara-saudara, otomatis kasih Allah itu akan menyelubungi rumah itu dan akan ada terang dan sukacita dalam rumah tangga kita. Dikatakan di sini, pilihlah buah sukacita untuk dihidupkan dalam keluargamu sekarang. Izinkanlah Roh Allah untuk mengisi hatimu dengan sukacita abadi, menolong menciptakan ruang di mana para malaikat suka tinggal sehingga rumah tangga kita akan jadi surga kecil di bumi. Ya, saudara-saudara, apabila kita bisa menciptakan surga kecil di bumi, betapa bahagianya hidup setiap orang Kristen yang tinggal di dunia ini yang punya rumah tangga yang ada malaikatnya. Di dalam Yesaya 51 ayat 11, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedangkan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudara-saudara, yang pergi ke surga adalah orang yang mempunyai sukacita abadi. Jadi sukacita abadi mulailah pupuk dari sekarang kalau saudara ingin masuk ke surga. Karena ini adalah karakter yang kita bawa ke surga. Bukan nanti di surga baru kita mau belajar sukacita, tapi mulai dari sekarang. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasih.
kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, yang hamba-Mu bawakan ini boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga di Taman Harapan. Dan biarkanlah Tuhan firman yang sudah kami bawa ini dapat kami praktekkan di dalam rumah tangga kami. Berikanlah kami hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari surga untuk menjadi orang tua yang bijaksana, untuk menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kami Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi kitab yang hidup bagi sekeliling rumah tangga kami Tuhan. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan seluruh rangkaian acara untuk hari-hari yang akan datang Tuhan. Engkau memberkati para pembawa firman yang akan membawakan firman untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dari sorga. Berkatilah kami sepanjang malam ini dalam tidur kami, bangunkan kami besok pagi dengan tubuh sehat, dan pertemukanlah kami kepada malam yang ketiga Tuhan dengan penuh kesukaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.